Selamat sore Pak Elvison. Selamat sore Pak Sukril. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Iya, semoga kita sama dalam keadaan baik menjaga aktivitas kita sehari-hari. Baik Bapak, kita pada hari ini sudah janjian ya Pak ya? Kita Iya janjian sudah untuk janjian Pak, sudah sudah janjian. janjian, ada yang mau dibicarakan, Bapak hubungi saya juga beberapa pertemuan kemarin juga saya sudah menentukan waktu untuk hari ini kita akan melakukan pembicaraan nih Pak. Jadi saya biar agar pembicaraan kita nih sampai pada targetnya, artinya terarah Pak. Nah, agar pembicaraan kita ini terarah, saya boleh Bapak sampaikan Pak pada saya terutamanya tujuan dari percakapan kita hari ini nih membahas tentang apa nih Pak? Oh baik, sebenarnya tujuannya hari ini cuman ada beberapa, istilahnya berapa dari diri saya sendiri Pak, dari diri saya sendiri. Karena akhir-akhir ini saya merasa motivasi saya untuk belajar itu menjadi lebih berkurang Pak. Nah motivasi inilah yang ingin saya istilahnya ditingkatkan lagi, bagaimana motivasi saya itu bisa lagi meningkat kembali Pak, seperti itu. Karena beberapa hari ini, bulan ini motivasi saya itu menjadi lebih menurun seperti itu Pak. Ini belajar, motivasi belajar dalam kita CGP ini Pak ya? Mungkin masih dan mungkin Iya. motivasi saya sendiri Pak itu. Oh gitu, baik ya. Jadi benar Pak, jadi kita nih walaupun sudah ya berumur dan sebagainya, kita belajar itu penting Pak ya. Jadi kita tidak ada waktu, misalnya tidak ada, oh saya sudah belajar, nggak boleh belajar lagi. Saya sudah tua, saya sudah selesai sebagainya, sudah jadi guru, nggak bisa belajar lagi. Itu konsep itu salah. Nah kalau apa sih yang Bapak inginkan dari target Bapak untuk dari memunculkan motivasi Bapak itu apa sih yang Bapak ingin lakukan itu Pak? Nah, mungkin motivasi yang saya harapkan itu sebenarnya ini Pak. Sebenarnya saya itu ingin ada misalnya seperti pembaharuan, ada istilahnya ada inovasi-inovasi dalam hal belajar seperti itu. Karena saya merasa selama ini terasa monoton gitu dalam belajar seperti itu Pak. Jadi seperti itu karena ada beberapa hal mungkin yang menurut saya sendiri itu misalnya ada monoton itu yang sepertinya ada kurang kreativitas, ada kurang inovasi dalam hal saya belajar seperti itu. Makanya saya ingin meningkatkan motivasi itu bagaimana motivasi saya itu menjadi lebih meningkat kembali. Nah, itu yang saya rasakan itu karena kenapa? Karena saya merasa itu monoton artinya itu aja terus jadi tanpa ada perubahan, tanpa ada pembaharuan, tanpa ada pengembangan dari diri saya sendiri. Bagaimana saya ingin meningkatkan motivasi itu agar menjadi lebih baik lagi, Pak. Karena yang namanya kalau dilakukan terus-menerus itu mungkin agak sedikit membosankan seperti itu Pak. Kalau dari diri saya sendiri seperti itu, saya merasa seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Jadi benar ya Pak ya, kita setiap melakukan kegiatan itu muncul nama boring itu pasti ada. Iya Pak ya. Nah kalau posisi Bapak sekarang nih, kalau kita ukur dari rentangnya ada 1 sampai 10, motivasi Bapak sekarang ini ya, yang sekarang ini ya katanya yang monoton tadi itu di keberapa Pak sekarang nih Pak? Nah, motivasi saya sebenarnya sekarang ini masih di skala dikatakan menengah juga tidak, dikatakan tinggi juga tidak, dikatakan rendah juga tidak. Artinya di sini saya motivasi sekarang ini rata-rata itu 6 Pak. Rata-rata itu 6. Ya. Ya, 6 Iya. motivasi itu. Jadi di skala 6 rata-rata itu. Itu Berarti di kalau antara menengah tidak, kurang juga tidak seperti itu Pak. iya, betul. Ya. Makasih Pak. Jadi kalau posisi 6 tuh kalau kita di sekolah masih tahap belum KKM lah Pak ya. Iya. Ya belum KKM. Baik Pak, selanjutnya kalau Bapak sekarang ini berada di posisi 6 tadi Pak, adakah hal-hal yang Bapak siapkan untuk awal mula meningkatkan motivasi itu agar mulai meningkat Pak, biar rentang lebih bisa naik, itu gimana Pak ya? Oh, baik. Mungkin saya berencana di sini, berencana ini yang jelas ya saya tetap yang namanya belajar itu memang masih terus dilakukan. Jadi mungkin ada beberapa yang saya perbaiki dulu dalam hal belajar, dalam hal meningkatkan motivasi, atau saya meluangkan waktu untuk sedikit kalau itu ada sedikit misalnya merefleksi diri saya sendiri dulu apa yang salah dari diri saya, misalnya mungkin selama ini belajarnya hanya seperti itu aja, artinya tanpa ada inovasi. Nah, selanjutnya saya juga akan melihat atau saya misalnya membuat suatu catatan
bagaimana cara meningkatkan motivasi itu tanpa membosankan, seperti itu Pak, rencananya seperti itu. Nah, Baik, Bapak sudah memiliki rencana nih nampaknya Pak ya. Kalau sebelum kita ke kegiatan tindak lanjut ini Pak, realnya apa yang Bapak akan lakukan, kira-kira peluang apa sih yang Bapak miliki sekarang, kekuatan apa sih yang Bapak miliki sekarang, yang bisa Bapak gunakan untuk untuk memulai itu tuh Pak, memotivasi diri Bapak tadi itu, peluangnya apa, kekuatannya apa yang Bapak miliki sekarang? oke. Untuk kekuatan mungkin yang jelas motivasi diri itu masih masih ada, motivasi diri itu masih ada. Misalnya pengen belajar itu masih tetap terus ada, karena yang namanya belajar itu, sekalian itu kata orang itu belajar itu sepanjang hayat ya Pak ya, seperti itu. Iya, benar. Nah, jadi belajar sepanjang hayat itulah makanya yang menjadi motivasi saya tersendiri untuk tetap terus belajar. Yang kedua, saya juga akan mencoba bagaimana istilahnya menginovasikan dalam hal belajar, misalnya bisa memanfaatkan teknologi atau bisa juga memanfaatkan sesuatu yang bisa membuat saya, terutama dorongan dari dalam diri sendiri, itu yang penting bagi saya seperti itu Pak. Jadi itu cara saya melakukan untuk motivasi belajar. Karena kalau motivasi dari dalam diri sendiri itu tidak ada, kemudian untuk belajar juga akan sedikit kesulitan. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Jadi ini saya mengenal Bapak ini adalah orang yang ahli dari teknologi Pak ya. Jadi peluang itu Bapak gunakan untuk memotivasi diri Bapak tentang membelajar, dengan bagaimana sumber dan sebagainya. Nah sekarang kalau untuk melakukan aksi tadi itu Pak, eee, bagaimana jangka waktu yang Bapak butuhkan untuk mengukur agar ketercapaian dari kegiatan Bapak ini atau target Bapak yang akan, lakukan ini, Pak? Nah, untuk jangka waktu mungkin saya tidak harus lama-lama Pak, karena kalau lama-lama nanti motivasi itu berkurang sendirinya. Kalau selagi ada motivasinya meningkat, kalau bisa dalam waktu dekat ini atau tidak terlalu lama, misalnya dalam minggu ini atau dalam bulan ini, saya akan mencoba untuk memperbaiki motivasi diri sendiri itu dalam hal belajar. Misalnya menggunakan seperti yang saya bilang tadi, yaitu seperti menggunakan teknologi atau meningkatkan cara belajar saya bagaimana, misalnya merubah cara belajar yang dulunya misalnya monoton atau seperti itu aja, bisa kita juga berinovasi cara belajarnya. Nah, itu cara langkah-langkah saya yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, seperti itu Pak. Iya, eee, kalau sudah Bapak lakukan dengan usaha-usaha Bapak tadi, lantas apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana tersebut, Pak? Tanda-tandanya mungkin, atau faktor-faktor apa yang bisa mendukung bahwa itu berhasil gitu, Pak? Dari faktor keberhasilan itu tuh di mana kita mengukurnya, Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk mengukur keberhasilan dari motivasi itu memang secara angka memang agak sulit Pak, secara angka, tapi saya mengukurnya itu secara kualitatif. Arti kualitatif begini, misalnya dengan menerapkan inovasi belajar seperti ini, ada nggak perubahan dari diri kita sendiri? Misalnya kita menjadi lebih tahu, lebih paham tentang apa yang kita pelajari, seperti itu Pak. Mungkin kalau selama ini kita belajarnya dengan cara yang seperti ini, misalnya secara monoton, mungkin kita kurang paham apa yang dimaksud dengan pembelajaran tersebut. Tapi kalau kita berinovasi belajarnya sesuai dengan minat atau sesuai dengan apa yang kita miliki atau kekuatan apa yang kita miliki, bisa kita ukur bahwa yang namanya keberhasilan itu ada yang berubah dalam hal belajar. Misalnya dari hari ini kita belum paham, besok atau nanti kita sudah paham, biarpun walaupun sedikit. Itu saya mengukurnya seperti itu, Pak. Jadi saya mengukurnya bukan menggunakan angka, tapi saya menggunakan secara kualitatif. Artinya mengukur kualitatif itu kita tidak bisa kalau mematukan angka, Pak, karena mematukan angka itu sudah seperti mutlak gitu. Tapi kalau secara kualitatif itu bisa berubah, bisa turun, bisa naik. Tapi yang jelas untuk berkembang ini kalau bisa ya naik, yang perubahan itu harus naik, jadi jangan perubahan itu menurun. Makanya motivasi itu saya ukur dengan tidak menggunakan angka, tapi menggunakan kualitas atau menggunakan inovasi yang kita harapkan, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Benar Pak sekali Bapak yang sampaikan tadi. Jadi kita bisa menilai dari karena faktor ini adalah, masalah kualitatif, artinya kita yang tahu sendiri Pak ya, Iya, bagaimana keberhasilan itu terjadi. Nah lantas, berikutnya Pak, apa komitmen Bapak untuk terhadap rencana ini, yang mendukung Bapak agar kegiatan ini untuk memotivasi ini tidak diganggu orang lain gitu Pak? ya baik Pak.
Untuk komitmen, sebenarnya yang namanya komitmen itu memang pertama dari diri kita sendiri, artinya dari dalam diri kita sendiri, itu komitmen yang pertama. Karena kenapa komitmen itu dari dalam kita sendiri? Kalau bukan dari diri kita sendiri, mungkin agak sulit nanti kita melaksanakan untuk meningkatkan motivasi belajar kita. Nah, yang kedua mungkin dari eksternal itu juga kita butuh juga dukungan dari eksternal, jadi tidak mungkin kita dari internal aja. Makanya dalam hal komitmen ini tetap ada dari internal dan juga dari eksternal. Eksternal itu bisa juga dari keluarga, bisa juga dari rekan-rekan sejawat, bisa juga dari misalnya dari warga-warga sekolah seperti itu. Jadi bisa juga seperti itu. Itu lingkungan dari eksternal. Dari lingkungan eksternal ini juga bisa berbentuk, istilahnya kalau kata orang itu bisa berbentuk materi ataupun bisa berbentuk non materi, Pak. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya berbentuk non materi, materi juga termasuk dukungan eksternal seperti itu. Jadi yang namanya komitmen itu tetap kita harus jaga, terus jaga bagaimanapun ya. Kalau komitmen kita sudah bulat untuk melaksanakan istilahnya rencana kita atau melaksanakan peningkatan motivasi diri, insya Allah apa yang kita lakukan akan bisa dilaksanakan, Pak, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi benar tadi Bapak sampaikan, dukungan tadi kita butuhkan Pak ya, ada dari keluarga, dari materi atau dari yang lain untuk agar kita motivasi kita dalam belajar nih bisa meningkat. Nah, terima kasih Bapak sudah nyampaikan komitmen Bapak ke depannya agar motivasi tersebut disertai dengan dukungan tadi, Bapak mudah-mudahan bisa meningkatkan belajarnya kita tadi lebih konsisten dan komitmen ke depannya sudah bagus. Terakhir Pak, sebelum kita berakhir di percakapan kita hari ini, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching kita ini? Mungkin tidak bisa hanya berhenti di sini Pak ya, kita akan lanjut pertemuan berikutnya nanti. Ya, ini mungkin kita mulai dari awal pra, observasi, dan mungkin pasca observasinya nanti. Nah, selanjutnya nanti kira-kira awal yang akan kita siapkan untuk kedepannya yang bisa saya bantu untuk tindak lanjut dari coaching ini bagaimana Pak? Untuk tindak lanjutnya yang jelas tetap kita berdiskusi, tetap kita membicarakan tentang tindak lanjut ini. Yang jelas tidak putus sampai di sini Pak, karena yang namanya kalau putus itu mungkin tidak ada tindak lanjut itu kita susah lagi untuk istilahnya membicarakannya bagaimana yang baiknya. Nah, tindak lanjutnya nanti kita sama-sama mengevaluasi apa yang sudah berhasil ataupun yang belum berhasil. Dari sini kita bisa merefleksikan tindak lanjut tersebut. Nanti tindak lanjut tersebut bisa kita buat lagi sebagai langkah awal lagi Pak, seperti itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi dari implementasi atau dari refleksi itu bisa jadi sebagai langkah awal lagi untuk kita tindak lanjut berikutnya. Jadi tetap aja tindak lanjut itu saya laksanakan dan tetap kita membicarakan lagi untuk kedepannya. Seperti itu Pak. Ya Pak, itu yang saya harapkan. Terima kasih banyak Bapak sudah menyampaikan tujuan dari pembicaraan kita hari ini. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan, senantiasa diberi kesuksesan dalam pekerjaan Bapak. Sampai bertemu lagi pada sesi berikutnya. Saya minta maaf jika ada dalam penyampaian ini saya ada salah kata, saya mohon maaf dan sebagainya. Mari sampai jumpa Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Sebagai coach, apa misalnya umpan balik dari saya sebagai coach, sebenarnya juga saya merasa senang atau merasa karena apa yang diharapkan dari permasalahan tersebut bisa menjadi lebih meningkat dari pembicaraan tersebut. Nah, disitulah saya merasa terbantukan
jadi meningkatkan lagi motivasi dalam percakapan tersebut, meningkatkan lagi motivasi belajar saya. Suatu ada juga teman bicara seperti itu, jadi perasaan saya jadi teman bicara dalam melaksanakan coaching tersebut. Artinya di sini bisa kita lihat atau bisa merefleksikan apa yang akan kita lakukan nantinya. Jadi untuk perbaikannya nanti bisa kita lakukan dengan refleksi, karena ada tindak lanjutnya nanti yang bisa kita bahas bersama-sama. Jadi itu umpan baik dari saya. Jadi pertanyaan apa istilahnya apa